Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nabila, NIM 1901046018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya pendapat ahli dari Kerlinger yang menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Dan yang terakhir menurut Nazir, ia menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis populasi penelitian. Di sini ada dua macam jenis. Yang pertama finite dan infinite. Finite merupakan suatu populasi yang jumlah anggota populasinya itu sudah secara pasti diketahui. Sedangkan yang infinite merupakan suatu populasi yang jumlah anggota populasinya itu tidak dapat diketahui secara pasti. Selanjutnya pengertian sampel. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi. Pengambilan sampel ini diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar dan peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi, maka peneliti perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau. Baru setelah itu kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang akan digunakan. Sampel yang diambil juga harus representatif atau mewakili dan tidak boleh sembarang. Alasan penggunaan sampel dalam penelitian. Di sini ada 6 alasan. Yang pertama ukuran populasi. Yang kedua ada masalah biaya. Yang ketiga ada masalah ekonomis. Selanjutnya ada masalah ketelitian. Yang terakhir percobaan yang sifatnya merusak. Ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik untuk pengambilan sampel. Teknik sampling ini memiliki berbagai macam cara teknik pengambilan sampel yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan yang memberikan peluang yang sama terhadap setiap anggota populasi yang menjadi sampel. Dalam teknik ini meliputi beberapa macam. Yang pertama ada simple random, proportionate stratified random, dan disproportionate stratified random dengan area random. Yang kedua ada non-probability sampling yang merupakan setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan untuk peluang yang sama sebagai sampel, yang meliputi sampling sistematis, sampling kuota, accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang pertama simple random sampling. Simple random sampling ini menggunakan teknik yang paling sederhana sesuai dengan namanya ya. Yang secara sampel ini diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini hampir sama dengan teknik sampling yang sebelumnya, yaitu simple random sampling. Namun bedanya itu dalam teknik pengambilannya itu memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi. Yang ketiga ada cluster sampling, yaitu teknik yang digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Dan yang terakhir ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya ada non-probability sampling, yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis ini memiliki teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang sudah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling kuota. Teknik sampling ini untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.
Selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling ini menggunakan teknik pengumpulan sampel berdasarkan kebetulan aksidental. Selanjutnya sampling purposive. Sampling ini menggunakan teknik pengambilan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu seperti keahlian. Selanjutnya ada sampling jenuh. Sampling ini menggunakan teknik pengambilan bila semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Yang terakhir ada snowball sampling, menggunakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar. Selanjutnya ada langkah-langkah penentuan sampel sampling. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, tetapkan luas populasi. Dalam menentukan luas atau besaran populasi ini juga ditentukan atau dibatasi dengan judul penelitian. Yang kedua, ada kenali kualitas anggota populasi. Dalam melakukan penelitian, maka harus mengetahui dan mencermati kualitas atau ciri-ciri para anggota populasi agar peneliti mampu mengambil suatu kesimpulan apakah keadaan anggota populasi cenderung homogen atau cenderung heterogen. Yang ketiga ada tetapkan besaran sampel atau sample size untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan untuk mewakili anggota populasi di dalam penelitian. Dan yang terakhir ada menentukan teknik pengambilan sampel. Di dalam langkah yang terakhir ini kita bisa menentukan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian kita. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.